Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau Pancasila itu cuma sekedar teks sejarah yang kaku banget buat dihafalin di sekolah? Nah, di eksplorasi kita kali ini, kita bakal bongkar fakta serunya. Pancasila itu sebenarnya bukan peninggalan masa lalu yang statis, melainkan ideologi yang hidup. Sang tokoh utama dalam sejarah Indonesia yang ketangguhannya terus-terusan diuji sampai detik ini. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Beneran cuma dokumen mati? Jelas enggak dong. Perjalanan dari ideologi ini justru ngebuktiin kalau dia itu ibarat perisai tangguh yang terus-terusan bertarung ngelawan berbagai ancaman eksistensial yang nyoba mencabutnya dari bumi Indonesia. Buat ngelihat seberapa tangguhnya, kita bakal lari maraton ngelewatin 4 era krusial nih. Mulai dari masa awal kemerdekaan di tahun 1945, tarik ulur demokrasi di 1950-an, masuk ke era Orde Baru di 1966, sampai akhirnya kita nyampai di era reformasi dan zaman digital sekarang ini. Coba bayangin deh, tepat setelah merdeka, antara tahun 1945 sampai 1950, kita lagi sibuk-sibuknya berjuang nahan Belanda yang mau menjajah lagi. Tapi di saat yang sama, dari dalam negeri sendiri, Pancasila langsung dihantam pemberontakan bersenjata. Ada pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948 yang dipimpin Musso buat bikin negara komunis. Terus ada lagi pemberontakan DITI di tahun 1949 dari Kartosuwiryo yang pengen bikin negara Islam. Hebatnya, Pancasila sukses bertahan melewati masa-masa awal ini. Mari kita maju ke dekade berikutnya dan lihat gimana situasinya makin memanas di tahun 1950-an. Semuanya serba nggak stabil. Bentuk negara kita sempat berubah dari serikat, balik lagi ke kesatuan, kabinet pemerintahan juga bongkar pasang terus, belum lagi muncul pemberontakan daerah kayak PRRI Permesta dan RMS, dan yang bikin makin genting, konstituante itu gagal total nyusun UUD baru, yang akhirnya memicu krisis konstitusional yang lumayan parah. Dan ini ngegambarin dengan pas banget gimana penerapan ideologi demokrasi liberal secara langsung mengubah nilai-nilai murni dari Pancasila. Sila keempat yang tadinya kental banget sama semangat musyawarah mufakat, di lapangan malah bergeser jauh jadi sistem voting atau ngandelin suara terbanyak aja. Nah, buat ngerespons kegagalan demokrasi liberal tadi, Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan lewat demokrasi terpimpin. Disinilah muncul konsep Nasakom. Niatnya sih mau nyatuin kelompok nasionalis, agama dan komunis. Tapi sayangnya ini malah ngasih ruang luas buat komunisme berkembang. Nilai-nilai murni Pancasila jadi makin kabur, dan puncaknya berujung pada krisis tragis G30S PKI di tahun 1965. Setelah tragedi yang bikin trauma itu, kita masuk ke perubahan haluan yang tajam di era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Visi utama rezim ini waktu itu sangat tegas, yaitu mereka bertekad mengembalikan kemurnian Pancasila dan melaksanakannya bersama UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, yang benar-benar menarik dari periode ini adalah ironinya. Di satu sisi, pemerintah emang lakuin indoktrinasi P4 secara masif ke seluruh lapisan masyarakat dan ngejadiin Pancasila sebagai asas tunggal. Tapi praktiknya, Pancasila malah sering banget dipakai jadi alat untuk melegitimasi kekuasaan politik. Siapapun yang beda pendapat sama pemerintah bisa dengan gampang dicap anti-Pancasila. Kekuasaan otoriter ini akhirnya tumbang juga waktu dihantam krisis ekonomi dan gerakan mahasiswa di tahun 1998. Runtuhnya Orde Baru ngebawa kita ke era reformasi yang penuh semangat kebebasan. Di era ini, Pancasila dibebaskan dari stigmanya sebagai alat represi rezim. Penataran P4 dihapus, kebebasan berekspresi dikembalikan, dan yang paling penting, Pancasila direposisi jadi ideologi terbuka. Artinya, pemaknaannya jadi lebih fleksibel, relevan, dan selalu siap beradaptasi sama dinamika zaman yang modern. Reposisi ini penting banget karena, coba tebak, musuh kita sekarang bukan lagi pemberontak bersenjata. Buat kita hari ini, ancaman eksistensial itu bentuknya beda. Kita lagi berhadapan sama arus globalisasi yang gak ada batasnya, individualisme yang ekstrim, paham radikalisme, dan pastinya penyebaran hoaks sama ujaran kebencian di jejaring digital kita yang super cepat ini. Jadi, poin krusialnya adalah perjalanan ini membuktikan bahwa Pancasila itu ideologi yang terus-menerus diuji. Kalau generasi dulu berjuang mempertahankan nyawa buat mempertahankan dasar negara secara fisik, sekarang pertanyaannya tertuju ke kalian. Gimana sih cara kalian nerapin nilai-nilai Pancasila, kayak toleransi, gotong royong, dan keadilan, buat ngelawan hoax di era digital yang serba cepat ini? Ini tugas kita bareng-bareng sekarang. Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi ini.